Tuhan itu sangat mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Cuma Tuhan harus ada di tingkatan bagaimana kita memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Satu kali lagi kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Pagi ini kita membahas bagaimana Tuhan itu mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 ini adalah suatu ayat yang ditulis, suatu firman Tuhan yang ditulis, pewahyuan yang Tuhan berikan kepada Paulus, kepada jemaat di Korintus, supaya mengajarkan kepada mereka untuk bagaimana memberi, mengasihi Tuhan. Kemudian mereka harus memberi dengan sukacita. Nah, kita belajar beberapa hal pagi hari ini. Yang pertama itu adalah kalau kita memberi, harus memberi dengan kerendahan hati. Itu poin pertama. Kalau kita memberi, harus memberi dengan kerendahan hati. 2 Korintus 9 ayat 7 bagian A berkata begini. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Kata kerelaan diartikan bersedia. Kata kerelaan diartikan tidak keberatan. Kata kerelaan di sini diartikan juga tulus hati. Jadi ketika kita memberi, maka Bapak Ibu benar-benar bersedia. Kita tidak keberatan. Tidak keberatan karena kita tahu bahwa semua yang ada pada kita, itu juga datangnya dari Tuhan. Itu milik Tuhan, hanya dipercayakan kepada kita. Dan memberi dengan tulus hati, tidak ada motivasi, bahwa saya akan dipuji, saya akan kelihatan paling orang hebat dalam hal memberi. Tidak. Tapi karena kata kerelaan itu, dari bahasa aslinya, saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia, artinya, saya bersedia. Saya tidak keberatan. Dan dikatakan, saya memberi dengan tulus hati. Tingkatan ini, dalam hal memberi, harus sampai di tingkatan ini, Bapak Ibu. Kalau kita memberi dengan tingkatan tidak bersedia, atau dipaksaan, atau dengan keberatan hati nurani, atau dengan motivasi tidak benar, itu memberi dalam kategori yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kata hendaklah masing-masing memberi, ya, karena hendaklah masing-masing memberi adalah sebuah perintah yang Tuhan sampaikan kepada kita, bahwa kita harus memberi dengan hati yang murni, bahwa kita harus memberi dengan benar-benar memberi dengan bukan dengan beban dalam hati, tapi memberi dengan sukacita. Hendaklah masing-masing memberi adalah perintah Tuhan untuk memberi dengan hati yang murni, hati yang ingin benar-benar memberi bukan karena beban, tapi memberi karena sukacita. Nah, jemaat Tuhan harus melatih diri, semua kita harus melatih diri dalam hal memberi adalah memberi bukan karena beban, tapi memberi karena sukacita. Nah, persembahan yang benar itu harus lahir dari hati yang ikhlas. Persembahan yang benar tidak boleh lahir dari hati yang terbeban, dari hati yang keberatan, dari hati yang tidak tulus. Tapi persembahan yang benar harus lahir dari hati yang ikhlas. Ketika Bapak Ibu memberi dengan hati yang ikhlas, maka Bapak Ibu akan melihat bahwa Tuhan akan melihat itu sebagai sebuah korban persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Ingat, kita memberi bukan berarti supaya nanti saudara dan saya diberkati berlipat kali ganda. No. Dasar memberi adalah karena kita cinta dan mengasihi Tuhan. Amin. Kita cinta dan mengasihi Tuhan. Kalau kita memberi karena memang Tuhan sudah mengasihi kita. Kita memberi bukan karena kita mau dapat kembali sesuatu. No, artinya kita memberi karena memang kita mencintai, mengasihi Tuhan. Sehingga kita memberi. Nah, persembahan yang benar harus lahir dari hati yang ikhlas. Nah, jemaat Tuhan, saudara dan saya harus sadar bahwa persembahan yang kita beri untuk Tuhan bukan untuk manusia. Kalau sesuatu yang kita beri untuk Tuhan, maka saya percaya bahwa kita akan siapkan yang terbaik. Tuhan bukan manusia, saudara. Jadi kita harus siapkan yang terbaik. Ya.
Kalau misalnya itu persembahan dalam bentuk uang, kita nggak berikan uang yang lecet-lecet, yang kita sudah tekuk-tekuk dulu baru kita beri. Kita nggak berikan uang yang robek-robek atau hasil kembalian atau apapun, tapi kita persiapkan dengan baik. Karena kita percaya bahwa kita mau beri bagi Tuhan. Ingat bahwa di sorga itu nggak ada nilai rupiah, nilai dolar. Ya, kalau kita bicara tentang pemberian dalam bentuk uang, ya. Pemberian bukan hanya sekedar dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk pemikiran, tenaga, bentuk waktu yang kita berikan juga. Tapi kalau contohnya adalah uang, maka kita harus memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kita tidak boleh memberi yang lecet. Karena model persembahan dalam perjanjian lama, domba yang dibawa oleh umat Israel kepada para imam itu diperiksa lebih dulu. Domba itu tidak boleh cacat, tidak boleh lumpuh, tidak boleh matanya buta, dan dia tidak boleh rusak buah pelirnya. Benar-benar domba yang terbaik yang harus dipersembahkan kepada Tuhan. Prinsip yang sama ketika Yesus datang ke muka bumi ini adalah sorga memberi yang terbaik sebagai korban persembahan untuk menebus saudara dan saya. Nah, sama dalam hal persembahan, dalam hal memberi, kita tidak boleh memberi asal-asalan karena kita tidak memberi kepada manusia, tapi kita memberi kepada Tuhan. Dalam firman Allah di Alkitab berkata begini, kalau untuk pemimpinmu saja, untuk bupatimu saja, untuk penguasa kota, kamu memberi yang terbaik kepada mereka, kamu tidak mau memberi yang asal-asalan, tapi kamu memilih dari yang baik, yang terbaik di antara yang baik, apalagi untuk Tuhan. Kita harus memberi yang terbaik untuk Tuhan. Dan kalau kita perhatikan Markus pasal 12 ayat 43, ini adalah persembahan seorang janda miskin. Dia miskin, tapi ketika dia memberi kepada Tuhan, dia memberi yang terbaik dari seluruh hidupnya. Markus 12 ayat 43, maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Pada waktu itu ketika dilihat dengan nilai, ada banyak orang kaya yang hari itu memberi dengan limpah. Tapi wanita ini memberi hanya 2 peser, 1 dinar, upah pekerja harian waktu itu. Dia memberi seluruh hidupnya. Tuhan Yesus berkata, dia memberi seluruh hidupnya kepada Tuhan. Jadi yang Tuhan lihat ketika Bapak Ibu datang mempersembahkan sesuatu dalam hal ini, contoh adalah misalnya Bapak Ibu memberi dalam hal keuangan misalnya, dalam tenaga misalnya, pemikiran, waktu yang Bapak Ibu berikan, maka Tuhan sangat concern dengan setiap persembahan. Apakah kita memberi seluruh hidup kita, atau kita memberi dengan tidak tulus, kita memberi dengan tidak ikhlas, kita memberi dengan tidak ketersediaan waktu hati kita, dan tidak ada, dan adanya banyak keberatan di hati kita. Tuhan mau Bapak Ibu memberi dengan kerendahan hati, karena kita tidak memberi kepada manusia, tapi kita memberi kepada Tuhan. Amin. Satu waktu, saudara, ya, saya diceritakan bahwa ada salah satu jemaat, ya, dan orang ini awalnya itu dia tidak suka memberi, karena dia berkata, untuk apa memberi ke gereja? Tapi satu waktu Tuhan buka pikirannya, sehingga dia tahu, yang pertama dia sadar begini, bahwa semua yang dia punya itu adalah milik Tuhan. Kesadaran ini penting. Dia nggak cuma tahu bahwa hartanya milik Tuhan, tapi dia tahu bahwa waktunya, hidupnya juga tidak bisa dia kendalikan tanpa keikutsertaan Tuhan di dalamnya. Sehingga dia menjadi orang yang sangat diberkati oleh Tuhan. Dan akhirnya, setiap bulan dia selalu menyediakan sejumlah dana untuk dia nabur ke gereja lokal di mana dia bertumbuh di sana. Nah, saudara, ketika dia terus menabur, maka dia lihat bahwa Tuhan itu seperti menjaga, melindungi, memagari semua yang dia bangun. Tapi satu waktu, Tuhan izinkan untuk dia mengalami yang namanya krisis. Bisnisnya itu tiba-tiba melorot tajam ke bawah. Saudara, ketika melorot tajam, orang pikir bahwa dia akan meninggalkan Tuhan. Tapi dia semakin sungguh-sungguh, semakin rajin melayani Tuhan. Beberapa teman-teman nanya kepada dia, kamu kan bisnisnya sedang dalam keadaan yang sangat genting.
Bahkan beberapa orang berkata bahwa kamu bangkrut. Dan dia berkata, secara kasat mata, iya, situasinya sepertinya tidak terkendalikan. Tapi saya tahu, saya sadar bahwa bertahun-tahun Tuhan memberkati saya. Bertahun-tahun saya juga mengalami yang namanya, saya bukan orang yang suka memberi untuk pekerjaan Tuhan. Dan hari ini Tuhan izinkan ini terjadi. Masa sih saya harus meninggalkan Tuhan dalam situasi kondisi ketika saya mengalami keadaan yang tidak mengenakan ini. Saya harus membalas kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, sekalipun saya belum melihat jalan. Semua teman-teman bisnisnya melihat dia dan mereka berkata, orang ini mengalami Tuhan secara pribadi. Dia datang kepada Tuhan bukan karena menuntut balas, bahwa saya memberi kemudian saya mau terima sesuatu. Tapi dia datang kepada Tuhan, dia hanya ingin menunjukkan bahwa dia mau membalas kasih Tuhan. Bahwa hari ini mungkin masalah di usahanya, belum dia lihat hasil, bahkan teman-temannya berkata dia bangkrut. Tapi dia memberikan seluruh hidupnya melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Beberapa tahun kemudian, jalannya mungkin sekitar 3-4 tahun, Tuhan mulai pulihkan bisnisnya pelan-pelan. Dan hari ini, keadaan orang ini dipulihkan Tuhan. Dan dia menjadi berkat bagi banyak orang. Dia menjadi orang yang ketika hari ini bisa menyampaikan firman Tuhan, ketika dia berdiri di belakang mimbar. Orang tahu bahwa hidupnya adalah khotbah. Dan khotbahnya adalah hidup. Ada kalanya dia tidak bicara lagi tentang bagaimana harus melakukan, memberi dan sebagainya. Orang lihat hidupnya sebagai sebuah pemberian yang betul-betul berharga di atas mezbah korbannya Tuhan. Dan banyak orang yang mau datang belajar kepada dia. Orangnya belum tua, belum terlalu tua, kurang lebih umur sekitar 50-an tahun. Tapi dia menjalani begitu banyak hal yang membuat dia menjadi berkat bagi banyak orang. Saya percaya bahwa ada orang-orang yang di sekeliling kita yang mengerti bahwa semua yang ada pada dia itu adalah miliknya Tuhan. Dia bukan owner, dia manajer. Dia bukan pemilik, dia penilik. Dan kalau kita penilik, kalau kita manajer, maka kita harus memperlakukan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Sekecil apapun, sesedikit apapun, sebanyak apapun, harus kita perlakukan dengan baik. Janda ini tidak punya apa-apa. Dia hanya kerja sehari dan memberi, dapat upah 2 peser 1 dinar. Tapi dia memberi seluruh hidupnya kepada Tuhan. Ini adalah pemberian yang terbaik karena dia memberi untuk Tuhan. Jadi hal yang pertama ketika kita belajar tentang bagaimana memberi dengan sukacita adalah Bapak Ibu harus memberi dengan kerendahan hati. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, saya harus memberi dengan kerelaan hati. Kerendahan hati artinya saya bersedia. Kerendahan hati artinya saya tidak keberatan. Kerendahan hati artinya saya memberi dengan tulus ikhlas, tidak ada tuntutan apapun. Hal yang kedua adalah memberi itu tidak dengan sedih hati. Memberi tidak boleh karena paksaan. Memberi tidak boleh karena ada yang mengancam. Kalau kamu tidak memberi, kamu tidak akan menuai. Tidak boleh ada kata seperti itu sekalipun ada ayat firman Tuhan yang mengatakan seperti itu. Tapi dari mulut kita tidak boleh ada ancaman, tidak boleh ada paksaan. Memberi kepada Tuhan itu harus dalam tingkatan tidak boleh sedih, tidak boleh paksaan. Kalau kita lihat dalam 2 Korintus 9 ayat 7 bagian B, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Kata sedih hati saya lihat dalam terjemahan bahasa Yunani, diartikan dengan duka cita. Tidak boleh memberi karena duka cita. Duka cita itu artinya Bapak Ibu dan saya dalam tekanan. Orang memberi dengan sedih hati. Dia memberi dengan hati yang tidak ikhlas. Ditandai dengan adanya dia merasa rugi atau dia merasa menderita di dalam hati. Menderita dalam hati seperti apa Pak Gembala? Memberi dengan segan-segan, memberi atau tidak ya? Kasih atau tidak ya? Dia hitung duitnya. Kalau saya memberi saya rasa kurang. Itu memberi dengan segan-segan. Memberi dengan hitung-hitungan. Dan Tuhan tidak berkenan kepada sikap hati seperti ini. Tadi saya katakan bahwa kita adalah penilik. Kita bukan pemilik, saudara. Kita bukan owner, tapi kita manajer. Karena itu harus memberi dengan hati yang tidak sedih. Memberi bukan karena paksaan.
Jadi kalau Bapak Ibu dengar bahwa ada orang yang mengajar Bapak Ibu memberi karena paksaan, jangan memberi karena paksaan. Memberi kepada Tuhan itu harus memberi dengan sukacita. Karena Tuhan suka orang yang memberi dengan sukacita. Tidak boleh memberi karena duka cita. Kita harus memberi dengan hati yang ikhlas tanpa paksaan. Satu waktu salah satu jemaat mengirimkan kepada saya sebuah video yang menunjukkan bagaimana sebuah jemaat yang ada di Afrika, itu ribuan orang, mungkin 10.000 orang. Nah, saya lihat ketika pada saat mereka mau memberi untuk Tuhan, ketika hamba Tuhan berdoa untuk persembahan, mereka mengangkat amplop yang ada di tangan mereka yang di dalamnya sudah isi persembahan. Dan mereka menari bagi Tuhan. Mereka menari kurang lebih 5-10 menit. Mereka menari, mereka melompat, mereka bersuka cita. Lalu ada kata-kata yang diucapkan kepada mereka, entah firman Tuhan, bahwa semua yang ada di tanganmu, itu adalah bukti cintamu kepada Tuhan. Bukti kasihmu kepada Tuhan. Seberapa yang kau beri, seberapa banyak yang kau punya, engkau sedang menghargai Tuhan dengan nilai itu. Lalu dari anak-anak kecil, orang tua, sampai oma-opa, mereka nari bagi Tuhan. Saya lihat itu, saya katakan, wow, saya nggak pernah lihat itu di gereja, terutama di negara kita, Indonesia. Saya belum lihat, saudara. Orang ketika memberi, mereka memberi dengan nari, dengan tarian lebih dulu. Mereka membawa persembahannya ke depan itu dengan menari bagi Tuhan. Tidak ada wajah sedih. Tapi mereka memberi dengan sukacita, bukan dengan duka cita. Kata paksaan dalam bahasa Yunani diartikan dengan dipaksa. Merasa terdorong oleh orang lain. Jadi orang ini memberi karena ragu-ragu. Hari ini kalau misalnya ada kesempatan untuk Bapak Ibu memberi, selidiki hati kita. Apakah saya memberi karena ragu-ragu? Apakah saya memberi karena saya merasa saya rugi? Saya merasa segan dalam hati. Saya merasa bahwa saya tidak ikhlas memberi. Jangan memberi, karena pemberian seperti itu tidak diterima oleh Tuhan. Memberilah kalau Bapak Ibu merasa sukacita. Memberi kalau Bapak Ibu merasa saya cinta akan Tuhan. Memberilah karena Bapak Ibu merasa bahwa semua yang ada pada saya itu juga berasal daripada Tuhan. Karena kata paksaan, kan ayat 2 Korintus 9 ayat 7 bagian B, jangan dengan sedih hati karena paksaan. Paksaan itu dipaksa oleh orang lain. Ayo memberi. Ayo memberi. Kalau nggak memberi, kamu terkutuk loh. Kalau nggak memberi, maka kamu akan begini. Kamu akan begini. Kamu akan begini. Keluargamu akan begini. Nggak boleh ada perkataan-perkataan yang seperti itu. Ya. Karena harus orang datang memberi karena terdorong hatinya, karena cinta akan Tuhan. Bukan karena didorong-dorong oleh orang lain. Jadi tingkatan memberi dengan sukacita kepada Tuhan itu adalah tingkatan pengertian dan kedewasaan saudara dan saya. Yang sudah benar-benar mengerti akan kasih Allah, menerima akan cinta dan kasih Tuhan. Yang Bapak Ibu alami, kemudian kita tahu memberi dengan sukacita. Tidak boleh memberi karena ragu. Dan segala sesuatu yang dipaksa akan mendatangkan ketidaknyamanan dalam hidup kita. Karena sesungguhnya, itu bukan lahir dari kemauan diri kita sendiri, tetapi adanya unsur kemauan dari orang lain. Haleluya. Ada orang yang tanya kepada saya, Pastor, Pak Pendeta, Pak Gembala, saya keberatan dengan memberikan 10%. Menurut Pak Gembala gimana? Saya katakan kalau kamu keberatan memberi 10%, kamu nggak akan pernah memberi 10%. Sebab Alkitab mengajarkan kepada kita, Perjanjian Lama mengajarkan kepada kita 1/10. Perjanjian Baru mengajarkan kepada kita, Yesus memberi seluruh hidupnya. Jadi bukan cuma 1/10, 100%. Kamu harus beri semua yang ada padamu kepada Tuhan. Kenapa? Alasannya sederhana. Semua yang kita punya, semua yang kita miliki, semua yang ada pada kita, itu juga datang dari Tuhan. Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Korintus begini, apa yang kamu punya yang tidak kamu terima? Apa yang kamu miliki yang tidak diberikan oleh Tuhan? Semua yang ada pada kita datang dari Tuhan. Haleluya. Amin. Jadi kalau orang mempermasalahkan 10%, karena dia tidak pernah mau berikan 10%. Sampai hari ini, saya percaya kita memberi bukan karena didorong-dorong oleh orang lain. Kita memberi bukan karena kita takut dihukum. Tapi kita memberi karena kita cinta akan Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan. Kita memberi bukan juga karena kita mau merasa rugi. Oh, kalau saya beri 50.000, cuma sisa 50.000 atau sisa 20.000 di saya. Pemberian yang seperti itu tidak menyenangkan Tuhan. Ya,
Pemberian yang benar adalah kita memberi dengan sungguh-sungguh karena kita tahu bahwa Tuhan telah mengasihi kita dengan segenap hati. Haleluya. Amin. Salah satu teman saya, beliau seorang wanita, hamba Tuhan. Dan ketika umur 30 tahun, 32 tahun, kedua matanya itu buta. Satu waktu saya diundang untuk pelayanan di kotanya. Dan dia tanya kepada saya, Pastor Luther mau tinggal di hotel atau mau tinggal di rumah? Mereka nggak punya anak. Di rumah mereka mengambil begitu banyak anak-anak dari luar kota. Mereka pelihara, mereka sekolahkan dari SMP, SMA, kemudian kuliah. Waktu saya tinggal di tempat mereka, ada yang sedang kuliah S2 di tempat mereka. Ketika saya sampai di rumahnya, saya kaget, saudara. Saya lihat rumahnya itu 5 lantai. Dan itu ditempel di sebuah dinding. View-nya itu, ya, rundown. Ya, pesawat dilihat dari kejauhan. Rumahnya keren banget. Dan ketika saya masuk ke ruang tamunya, saya lihat di ruang tamunya itu ada kolam renang. Oh, saya tanya, Bu, rumah ibuku bagus sekali. Ya, rumahnya itu ditempel di dinding, saudara. Jadi seperti jurang gitu, di dinding ditempel. Rumah gede, saudara. Lalu dia katakan ini, dia ketawa dan dia katakan, iya Pak Luther. Lalu dia cerita, dulu Pak Luther, ketika ada hamba Tuhan yang datang di kota saya kepingin sekali untuk siapkan rumah saya, untuk hamba Tuhan itu tinggal. Saya ingin lakukan dengan sukacita, padahal rumah saya waktu itu rumah kecil, rumahnya jelek. Dan satu waktu, ketika ada seorang hamba Tuhan datang, dia mau datang khotbah di gereja kami, saya minta izin dari Pak Gembala untuk undang dia tinggal di rumah kami. Dan hamba Tuhan itu dengan rendah hati mau datang tinggal di rumahnya. Ketika hamba Tuhan itu tinggal di rumahnya, disiapkan makan pagi, makan siang. Satu waktu, sebelum ibadah sore, dia buat kopi dan bikin gorengan, pisang goreng dan sebagainya. Dia taruh di atas meja. Dan hamba Tuhan itu duduk di depan meja itu, minum kopi. Dan hamba Tuhan itu sambil minum kopi, dia taruh sikutnya itu di atas meja, saudara. Tiba-tiba mejanya roboh. Mejanya itu ditutupin dengan penutup meja, jadi tidak kelihatan itu mejanya terbuat dari apa. Tiba-tiba mejanya roboh. Ternyata mejanya yang dia taruh itu dibuat dari kardus, saudara. Ya, gelasnya, kopinya jatuh pecah. Piring yang ada gorengannya juga jatuh pecah. Dia katakan, hari itu saya malu luar biasa. Saya masuk ke kamar dan saya nangis. Saya bilang, Tuhan, hati saya mau beri yang terbaik, mau menerima hamba-hambamu tinggal di rumahku. Tapi hari ini saya malu, Tuhan. Saudara tahu, beberapa tahun kemudian, ada orang yang berkata, Ibu, kami ingin berikan Ibu rumah. Membangun Ibu rumah. Ibu pilih tanah, mau tempat di mana. Dan kemudian rumah itu dibangun. Rumahnya itu 5 lantai, saudara. Mereka hanya berdua, tapi di rumahnya banyak sekali orang. Ya. Saya lihat anugerah Tuhan. Ada kolam renang di dalam rumahnya. Saya pergi ke beberapa rumah, tidak ada kolam renang di dalam ruang tamu. Tapi saya lihat bahwa rumah hamba Tuhan ini ada kolam renang di dalam ruang tamunya. Berarti bayangkan bagaimana besarnya rumah itu, besarnya ruang tamu. Mereka cuma sendiri, saudara. Tapi sebagai bukti bahwa orang yang memberi dengan sukacita, kerinduan untuk memberi karena mencintai Tuhan. Tidak memberi karena terpaksa, menolong sekalipun dia malu. Dan dia katakan begini, saya katakan, apa yang Ibu rasa ketika sekarang Ibu ada di rumah ini? Dia katakan begini, saya nggak layak tinggal di rumah ini. Karena saya tahu rumah ini Tuhan yang kasih untuk saya. Saya cuma mau terima hamba-hamba Tuhan tinggal di rumah. Seperti hari ini Pak Luther datang tinggal. Ini menjadi kesukaan bagi saya seperti saya melayani Tuhan. Seperti saya sedang melayani Tuhan ketika saya melayani hamba-hamba Tuhan. Padahal dia seorang hamba Tuhan. Saya percaya, saudara, hati seperti ini sedang dicari oleh Tuhan. Kita memberi bukan karena didorong oleh orang lain, dipaksa oleh orang lain, tapi dari hati. Sekalipun Bapak Ibu mungkin satu waktu dalam tingkatan malu mungkin, tapi Tuhan itu akan bela, saudara. Tuhan itu akan tolong, saudara. Ingat bahwa jangan tanyakan tentang kasih Tuhan itu sampai seberapa banyak untuk kita. Dia tetap mengasihi kita dalam kondisi kita seperti apapun. Dalam kondisi kita bodoh,
dalam kondisi kita berdosa, dalam kondisi kita belum mengerti, dalam kondisi kita tidak tahu apa-apa, kasih-Nya itu sudah cukup bagi kita. Jadi ketika Bapak, Ibu, dan saya kepingin mau menikmati kasih Tuhan, kepingin mau menikmati anugerah daripada Tuhan, belajar memberi bukan karena terpaksa, tapi memberilah dengan kasih. Maka kita akan menikmati yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita. Yang ketiga, memberi dengan senang hati. Kalau kita lihat 2 Korintus 9 ayat 7 bagian C, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, ya, dalam terjemahan BIS dikatakan memberi dengan senang hati. Ya. Memberi dengan sukacita. Hati yang senang. Senang hati atau sukacita adalah perasaan bahagia, bercampur perasaan diberkati. Berapa banyak hari ini Anda merasa bahwa Anda diberkati? Perasaan ketika hari ini misalnya Anda dapat sesuatu melebihi ekspektasimu, melebihi pengharapanmu, lalu Anda bahagia. Bisakah bahagia itu Anda berikan ketika Anda datang memberi kepada Tuhan? Entah dalam hal keuangan, entah dalam hal waktu, dalam hal tenaga, dalam sesuatu yang orang berkata, ayo lakukan ini, tapi Anda memberi lebih daripada itu. Memberi waktu lebih daripada itu. Memberi keuangan lebih daripada apa yang orang lain berkata. Tapi Anda bisa memberi lebih daripada itu. Ingat bahwa prinsip memberi itu diperhatikan oleh Tuhan. Seperti tadi saya katakan dalam Markus pasal 12 ayat 43, ketika seorang janda miskin memberi, Tuhan memperhatikan. Prinsipnya sampai hari ini kita nggak lihat Tuhan muka dengan muka, tapi Tuhan memperhatikan semua yang kita beri kepada dia. Entah dalam pelayanan, entah dalam waktu yang kita berikan kepada seseorang, semuanya satu waktu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ya. Dan memberi yang paling diperhatikan Tuhan adalah memberi dalam hal keuangan. Uang itu mewakili hati kita. Ya. Uang itu mewakili hati kita. Ya, kalau kita parkir, kita kasih 5.000 kepada tukang parkir. Ya. Karena kita mengukur nilai tukang parkir dengan nilai 5.000 itu. Contoh. Ya. Masa ke Tuhan kita mengukur Tuhan dengan nilai 5.000? Karena kita pikir Tuhan itu senilai 5.000 rupiah. Kalau memang benar itu adalah duit kita, seperti perempuan yang di dalam Markus pasal yang ke-12 ayat 43, Tuhan juga nggak marah. Tapi kalau kita bisa memberi lebih daripada itu, dari apa yang Tuhan percayakan kepada kita, kenapa kita nggak lakukan? Kalau itu datang dari hati yang sukacita, yang mencintai dan mengasihi Tuhan. Makanya hal yang ketiga ini adalah begini, memberi itu harus dengan senang hati. Bapak Ibu, Alkitab ajarkan kita, kalau kamu memberi dengan tangan kanan, tangan kiri nggak boleh tahu. Artinya memberi di tempat yang rahasia. Memberi di tempat yang tidak dilihat oleh orang, tidak dipuji oleh orang lain. Senang hati atau sukacita adalah perasaan bahagia. Perasaan yang bercampur dengan perasaan yang diberkati. Ketika Bapak Ibu memberi, Bapak Ibu adalah orang yang diberkati Tuhan. Ingat deh, ketika Bapak Ibu menolong orang lain, memberi, ingat bahwa Anda sedang memposisikan dirimu, saya orang yang diberkati Tuhan. Tapi ketika Anda tidak pernah memberi, entah itu waktu, tenaga, pemikiran, entah itu kesempatan atau uang, Anda bukan orang yang diberkati Tuhan. Karena orang yang diberkati Tuhan selalu memberi. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, orang yang diberkati Tuhan selalu memberi. Amin. Ya, kita harus memberi dengan sukacita. Karena perasaan diberkati itu harus ada pada kita. Ya, kita harus katakan kepada jiwa kita, pikiran, perasaan, dan kehendak, kamu tuh diberkati Tuhan. Nah, sukacita adalah buah dari hubungan kita dengan Tuhan. Kalau Bapak Ibu tidak punya kehidupan yang intim dengan Tuhan, mereka pasti akan hitung-hitungan, akan segan, akan ragu-ragu dalam hal memberi. Ya. Sukacita adalah buah dari hubungan kita dengan Tuhan, dan salah satu dari ciri orang percaya. Kalau kita katakan kita percaya kepada Tuhan, tapi kita pelit, kita medit, kita nggak pernah ikut pelayanan, kita nggak rajin ibadah, kita nggak pernah menabur, kita nggak pernah mengembalikan kembali perpuluhan, yang harusnya itu adalah haknya Tuhan, kita nggak pernah kembalikan, maka Alkitab katakan bahwa kita bukan orang percaya. Mungkin KTP kita Kristen, tapi kita bukan orang percaya. Salah satu ciri orang Kristen adalah memberi dengan sukacita. Amin. Tidak hitung-hitungan, tidak segan, tidak memberi karena hatinya tidak bersedia, tidak memberi karena paksaan, tidak memberi karena sungut-sungut, dan juga tidak memberi karena didorong-dorong orang lain.
Karena hati yang memberi dengan sukacita akan membawa berkat yang besar. Sebab hatinya dilempahi dengan ucapan syukur. Dan orang yang memberi dengan sukacita adalah orang yang murah hatinya. Saudara, beberapa teman-teman, saya lihat ketika mereka memberi dalam jumlah yang besar, mereka selalu berkata begini, Pak, jangan tulis nama kami. Jangan beritahukan bahwa itu datang dari kami. Saya katakan kenapa? Semua orang kepingin namanya terkenal. Dan dia berkata begini, saya itu memberi seperti itu tapi saya malu. Kenapa? Karena dulu saya nggak punya apa-apa dan Tuhan tolong saya. Ketika saya diberkati Tuhan melimpah, saya itu malu sama Tuhan. Jadi kalau saya beli dalam jumlah seperti ini, saya hanya mau supaya nama Tuhan ditinggikan, bukan itu tentang saya. Bahkan minta terima kasih daripadanya saja dia nggak mau. Terima kasih, jangan terima kasih dari saya. Saya tanya kenapa? Karena saya nggak layak dapat itu. Berikan aja itu kepada Tuhan. Karena semuanya datang dari Tuhan. Wow, bukan cuma 1-2 kali, berkali-kali. Minta terima kasih, orang itu katakan, kembalikan itu kepada Tuhan. Saya nggak layak dapat itu. Dan ini merupakan ciri orang yang memberi dengan sukacita. Membawa berkat bagi orang lain. Sehingga menjadi sebuah, saya katakan ini orang luar biasa ya. Di mana-mana orang kepingin terkenal, di mana-mana orang kepingin dipuji kalau memberinya banyak, kepingin kalau perpuluhannya dia yang paling banyak, dia kepingin ditaruh paling pertama, kalau namanya tidak ditulis mungkin, atau lupa ditulis dia marah. Ini ya, dia memberi dan dia katakan, jangan ucap terima kasih ke saya, ucap terima kasih ke Tuhan. Jangan tulis nama saya bahwa saya yang memberi. Dan mereka akan dilimpahi dengan ucapan syukur. Mereka memberi dengan sukacita. Itu tanda bahwa mereka punya kemurahan hati. Matius 5 ayat yang ke-7 berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Orang murah hati pasti akan memberi. Dan mereka akan beroleh kemurahan. Apa yang kita tabur akan kita tuai. Orang murah hati, maka akan menuai kemurahan. Tapi kalau Bapak Ibu misalnya pelit hitung-hitungan, tidak bersedia memberi, karena Bapak Ibu memberi karena duka, misalnya gereja lokal dimanapun di dunia ini, memberi kesempatan kepada umat Tuhan untuk mereka menabur. Sama, sekarang ini ada ibadah by onsite, ibadah by online. Saya lihat Bapak Ibu kita yang ada di komunitas ini pun selalu dikasih kesempatan untuk kita menabur. Dan saya lihat ada orang yang ketika waktunya menabur, dia keluar. Dia leave dari grup. Ada orang yang ketika belum menerima berkat, dia sudah leave dari grup. Ibadah belum selesai. Anda belum menerima berkat daripada Tuhan. Anda belum dikasih kesempatan untuk menunjukkan kemurahan hatimu kepada Tuhan. Karena itu saya ajarkan Bapak Ibu, pakai setiap kesempatan yang diberikan kepada saudara untuk melatih hati kita. Nilai uang yang Bapak Ibu misalnya berikan, sampai mati pun kita tetap berhutang dengan Tuhan. Tapi berapa nilai uang yang Bapak Ibu berikan kepada Tuhan, itu bukti cintamu akan Tuhan. Bukti bahwa Anda punya kemurahan hati dan akan beroleh kemurahan di hadapan Tuhan. Amin. Kenapa yang kita tabur akan kita tuai. 2 Korintus 9 ayat yang ke-6 berkata, camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Wow. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat di Korintus, kalau kita punya benihnya cuma 10, ya cuma tumbuh 10 pohon. Tapi kalau kita punya benihnya 100, maka akan tumbuh 100 pohon. Masing-masing pohon berbuah 10 buah. Wow. Berarti Bapak Ibu sudah punya begitu banyak buah yang biji yang nanti akan ditaburkan. Kalau kita nanam lagi biji-biji itu, lama-lama kita jadi raja jeruk kalau itu pohon jeruk yang kita tanam. Seberapa banyak yang Anda tabur, yang Anda tanam, seberapa banyak waktu yang Anda berikan, seberapa banyak keuangan yang Anda investasi ke dalam kerajaan Allah dengan hati yang sukacita. Ingat, dasar memberi harus dengan sukacita, bukan karena terpaksa, bukan karena dorongan, bukan karena orang berkata, orang dorong saudara, bukan karena Anda takut terkutuk. No. Anda memberi karena Anda cinta Tuhan. Manifestasi ini harus datang dari orang-orang percaya. Percayalah bahwa Tuhan sanggup melimpahkan segala sesuatu sehingga kita hidup dalam berkecukupan, malah berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Amin.
Dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Ingat bahwa Tuhan kita itu sanggup. Supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Saya ingat ketika saya masih muda, ya, kurang lebih 32 tahun yang lalu. Satu waktu saya datang di ibadah. Dan seorang hamba Tuhan, dia bicara tentang melayani itu adalah memberi yang terbaik kepada Tuhan. Ketika saatnya untuk persembahan, saya ingat, saya buka dompet saya dan saya lihat sejumlah uang. Kemudian, ada dorongan di hati saya, ayo beri dengan sukacita. Di telinga kanan saya, seperti ada suara yang berkata begini, bagaimana kamu pulang? Kamu nggak bisa naik kendaraan sampai di rumah, kamu harus jalan kaki. Tapi telinga kiri saya berkata begini, kalau kamu memberi dengan sukacita, kamu tidak akan kekurangan. Kalau kamu memberi dengan sukacita, maka kamu akan beroleh kemurahan. Kalau kamu beri dengan sukacita, maka kamu akan mengalami kesenangan di hatimu. Saudara, saya nggak pikir panjang, saya ambil sejumlah uang, semua uang dalam dompet saya. Saya ingat bahwa gereja itu memberinya itu ditaruh di amplop, saudara. Saya masukin ke dalam amplop, saya lepaskan dia punya, dan amplopnya itu punya solatifnya yang apa itu ya. Kemudian saya rekatkan itu, kemudian saya bawa ke depan. Bapak Ibu, saya nggak pikir nanti saya pulang akan jalan atau apa, tapi saya hari itu belajar pertama kali bagaimana memberi dengan sukacita. Memberi dengan hati yang tidak hitung-hitungan dengan segan. Saya masih muda waktu itu. Baru umur 23 atau umur 24 tahun, saya ingat. Belum nikah, saya ingat waktu itu. Dan saya maju ke depan, dan saya memberi. Ketika saya memberi, saya balik ke kursi saya dengan hati yang sukacita. Suara yang tadi berkata, nanti kamu pulang naik kendaraan apa? Saya nggak mikir. Nanti kamu jalan kaki, capek loh. Rumah kamu jauh dari gereja. Saya juga nggak mikir. Suara itu berhenti. Tapi yang saya rasa di hati adalah sukacita melimpah. Saya ingat ketika pulang, saudara, banyak orang ketika pulang. Tiba-tiba ada salah satu pekerja yang berkata, Bung, mau pulang ya? Ayo ikut dengan saya. Loh, orang ini selama saya ibadah berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun situ, nggak pernah ajak saya pulang. Saudara. Tapi hari itu diajakin saya. Bukan naik motor, diajakin saya pulang dengan naik kendaraannya. Duduk di depan. Saya katanya, kamu sendiri. Kita berdua. Diantarin saya sampai depan rumah. Dan saya pulang. Saudara, tadi intimidasi setan berkata, kamu pulang nggak bisa naik kendaraan. Kamu pulang jalan kaki. Ternyata apa yang saya pikirkan, apa yang dikatakan setan, tidak seperti penyediaan Tuhan. Saya pulang, diantar sampai di rumah. Saya pulang dengan sukacita. Dan saya lihat benih-benih kemurahan, benih-benih hati yang suka menabur dengan sukacita itu. Ketika itu tumbuh dalam hati kita, maka kita melihat Tuhan menyediakan fasilitas. Bapak, Ibu, dan saya tidak kekurangan suatu apapun. Amin. Bapak, Ibu, dan saya akan mengalami kemurahan. Karena itu mari kita mulai memberi dengan sukacita. Sebab orang yang memberi dengan sukacita, itu menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memberkati Bapak, Ibu. Yang percaya dan diberkati Tuhan. Tulis di kolom komentar, saya sungguh amat diberkati Tuhan. Bapa di sorga, hari ini kami belajar sesuatu yang menjadi kerinduan di hati. Supaya kami belajar memberi dengan sukacita. Karena Engkau sendiri mendemonstrasikan bagaimana Engkau memberi dengan sukacita, memberi waktu, tenaga, seluruh hidupmu, sampai Engkau naik ke atas kayu salib, Engkau memberi dengan sukacita. Dan ketika Engkau memberi dengan sukacita, maka tidak ada yang hilang. Semuanya akan dikembalikan. Engkau yang penuh dengan kasih, penuh dengan kemurahan, penuh dengan kebaikan, telah mendemonstrasikan kasih yang hebat, yang luar biasa di atas kayu salib. Dan kami yang hidup, yang percaya kepada Engkau, mau mendemonstrasikan itu melalui apa yang ada pada kami. Entahkah itu uang, entahkah itu tenaga, entahkah itu pengetahuan, entahkah itu waktu, entahkah itu talenta, entahkah itu karunia yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami mau berikan dengan sukacita kepada Tuhan. Memberi
dengan hati yang tulus, dengan rendah hati. Memberi karena kami tahu bahwa semuanya datang daripada Tuhan. Kalau kami bisa memberi, itu karena Tuhan lebih dulu memberi kepada kami. Kalau kami bisa menolong orang lain, itu karena Tuhan telah tolong kami berkali-kali. Kalau kami bisa memberi dengan jumlah yang tertentu, itu karena Tuhan telah memberi lebih daripada cukup kepada kami. Dan sebagai cinta kami tidak hitung-hitungan, tapi kami mau melakukan yang menyenangkan hati Tuhan. Hamba berdoa, biarlah kebenaran firman Tuhan ini turun dalam setiap hati kami, diinfuskan dalam kami, supaya kami menjadi pelaku firman Tuhan. Hamba berdoa kepada mereka yang membutuhkan pertolongan, yang sesak nafas, Tuhan